Bali merupakan magnet dari pariwisata yang ada di Indonesia ya, bahkan dunia. Bahkan seringkali Bali menjadi tempat terbaik untuk masyarakat dunia untuk berwisata. Tapi fenomena ini saya lihat tidak dinikmati oleh banyaknya rakyat yang ada di Bali itu sendiri. Dan sekarang aku lagi melihat suatu berita ya, ini turis tuh banyak datang ke Bali tetapi ekonominya tetap lemah. Ya memang betul banget itu betul banget. Bali itu sudah berubah menjadi apa ya, tujuan bagi pengusaha investor untuk membangun villa dan hotel-hotel. Yang jika kalian datang ke Bali atau kalian hidup dari seperti saya ya, hidup dari tahun 2000 sampai sekarang, itu Bali totally different ya, totally different dari segi propertinya. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk membangun villa, hotel dimanapun sekarang, tapi ini tidak dinikmati oleh masyarakat Bali sendiri. Makanya meskipun turisnya banyak yang ada datang ke Bali, tetapi ekonomi orang-orang Bali itu tetap lemah. Kira-kira teman-teman penyebabnya apa ya? Menurut saya sih, menurut aku ya, jadi fenomena banyaknya turis yang datang ke Bali tetapi ekonomi tetap lemah, itu ada beberapa faktor yang saya lihat. Yang pertama adalah satu, pariwisata murah dan over tourism. Jadi pernah kan kita melihat berita bahwa Bali itu kelebihan wisatawan ya, kelebihan wisatawan. Jadi banyaknya turis yang datang tetapi lebih memilih wisata hemat atau budget traveling dengan pengeluaran seminimal mungkin. Jadi kalau kalian sudah hidup di Bali itu kadang-kadang kita bisa melihat, wah ini tamu nggak punya duit nih, kita bisa lihat dari cara hidupnya apa, dari luarnya juga kita bisa melihat. Dan juga ada paket wisata murah, promo diskon, dominasi wisatawan backpacker, itu mengurangi dampak ekonomi yang signifikan. Jadi banyak wisatawan juga yang lebih memilih tinggal di akomodasi yang murah atau hostel dibandingkan hotel-hotel berbintang. Ya, itulah yang faktor pertama. Dan yang kedua, faktor kedua adalah kebocoran ekonomi atau ekonomi leak. Ya, ekonomi leak atau kebocoran ekonomi. Jadi banyak bisnis pariwisata di Bali ini, tahu nggak, itu yang punya itu bukan orang-orang Bali sendiri, tapi sekarang itu banyak sekali investor asing yang sudah terang-terangan dia tuh membuat promosi tentang bagaimana dia bisa menjual properti yang ada di Bali. Kalian cek aja media sosial, itu banyak banget. Jadi bisnis pariwisata di Bali itu sudah dimiliki oleh investor asing, sehingga sebagian besar keuntungannya itu mengalirnya bukan untuk daerah Bali tetapi keluar Bali. Jadi banyak turis menggunakan layanan yang dimiliki oleh perusahaan internasional, hotel chain, restoran waralaba, aplikasi booking luar negeri, daripada bisnis-bisnis yang lokal ya. Itulah yang faktor kedua yang menyebabkan ekonomi di Bali itu tetap ya biasa-biasa aja. Yang ketiga adalah, menurut aku, adalah menurunnya daya beli wisatawan. Beberapa negara penyumbang turis utama di Bali itu adalah Cina, Australia, dan Eropa. Itu sudah mengalami krisis ekonomi sehingga wisatawan itu mengurangi yang namanya pengeluaran mereka. Jadi nilai tukar mata uang beberapa negara juga itu melemah terhadap rupiah maksud saya, bukan Rusia ya, terhadap rupiah. Jadi membuat Bali itu terasa lebih mahal dari kurensi uang mereka. Jadi mereka lebih hemat, jadi tidak berbelanja, dan menurunnya daya beli wisatawan. Nomor 4 adalah kualitas dan kuantitas wisatawan yang datang di Bali. Jumlah terus meningkat, tetapi banyak dari mereka adalah wisatawan dengan anggaran terbatas. Jadi bisa dibilang bahasanya kagak punya duit tapi berlibur ke Bali, seperti itu. Jadi pariwisata Bali cenderung menarik wisatawan massal. Jadi mereka pariwisata di Bali itu apa ya, semua orang bisa masuk
untuk wisatawan di Bali untuk orang luar negeri, bukan wisatawan premium yang mau menghabiskan lebih banyak uang. Nah, ini PR nih buat pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di Bali. Nomor 5 adalah beban infrastruktur dan lingkungan, guys. Jadi over tourism itu menyebabkan apa? Kemacetan, kerusakan lingkungan, dan polusi yang menurunkan daya tarik Bali sebagai destinasi premium. Jadi Bali itu mungkin kelihatan kumuh, jadi karena over tourism, infrastrukturnya kurang bagus, sering macet di mana-mana, dan lingkungannya tidak terawat, seperti itulah. Kemudian ada masalah sampah dan air bersih, itu menambah yang namanya masalah itu semakin parah. Jadi meningkatnya biaya operasional dari bisnis lokal itu sendiri. Nomor 6 adalah menurut saya adalah regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ya. Jadi pajak dan biaya tambahan bagi wisatawan nih. Kan itu ada tuh yang namanya pajak turis 150.000 ketika mereka departure atau meninggalkan negara. Ini mereka harus wajib bayar 150.000. Itu bisa membuat beberapa turis enggan untuk berbelanja lebih banyak atau spend their money di Bali. Kemudian kurangnya dukungan untuk bisnis lokal kecil atau UMKM dalam bersaing dengan bisnis besar. Itulah regulasi dan kebijakan pemerintah, itu harus, menurut saya, harus dikaji ulang. Nah, dari 6 faktor yang saya sebutkan tadi, itu apa ya, solusi yang bisa diterapkan adalah pertama adalah kita harus mengembangkan pariwisata berkualitas tinggi, menarik wisatawan dengan daya beli yang tinggi ya. Jadi harus ada peraturan baru. Dan kedua adalah mendorong wisata berbasis budaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi tentu saja masyarakat lokal. Dan ketiga, memperbanyak event internasional atau MICE ya, MICE tourism, untuk mendatangkan pengunjung yang ingin membelanjakan lebih banyak uang ketika datang ke Bali. Dan terakhir adalah meningkatkan dukungan kepada UMKM dan bisnis lokal agar mereka ini lebih kompetitif dibandingkan bisnis asing yang merajalela di daerah Bali sendiri ya. Jadi itu adalah solusi yang mungkin bisa diterapkan. Jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kalau jika ada ingin disampaikan atau ide, mungkin kalian bisa menulis di bagian deskripsi atau di kolom komentar ya dari video ini. Oke, sekian. Thank you for watching. I'll see you again on my next video. Bye bye.